Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 476. Apa kamu pikir kamu bernilai hingga 70 miliar? Morgan menatap Vivi, yang tengah berlutut di hadapannya dan memohon dengan getir, dan merasa bahwa semua ini sedikit terlalu ironis. Vivi yang selama ini selalu memandang rendah Morgan dan merasa dirinya jauh lebih tinggi di atas Morgan, kali ini justru berlutut di hadapan Morgan dan memohon agar pemuda itu mau membantunya. Vivi mungkin juga tidak pernah berpikir bahwa dia kelak akan begitu tidak punya harga diri di hadapan Morgan seperti saat ini. Morgan, anggap saja seperti yang aku mohon padamu, iya. Anggap saja kamu membantuku, selain itu, apa kamu tidak bisa menjadikanku sebagai kekasihmu? Aku berjanji tidak akan memberitahu tunanganmu, dan aku tidak akan memberitahu siapapun tentang hal itu, aku mohon padamu, Morgan. Vivi berkata pada Morgan dengan penuh rasa sedih dan memelas. Setelah mendengar ucapan Vivi, semua orang yang hadir seketika menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka belum pernah melihat gadis yang begitu tidak punya harga diri dan bersedia untuk menjadi wanita simpanan dari seorang pria yang sudah memiliki tunangan. Apa baiknya pria itu? Ya, kenapa gadis ini begitu bodoh dan memohon pada pria itu untuk menjadi kekasihnya? Kupikir pria itu pasti sangat kaya. Kalau tidak, maka pasti ada yang salah dengan otak gadis itu. Orang-orang yang hadir melihat ke arah Morgan dan Vivi dan tidak bisa menahan diri untuk berbisik. Bagaimanapun, di kedai kopi itu tidak hanya ada mahasiswa dari Universitas Surabaya, tetapi ada juga beberapa N luar, jadi mereka tidak tahu siapa Morgan dan Vivi. Vivi sama sekali tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang-orang itu. Morgan memandang Vivi yang berlutut di lantai. Dan sejenak ragu-ragu, lalu bertanya kepada Vivi. Dengan lembut, berapa banyak hutangmu pada otang itu? Tidak banyak, hanya 70 miliar, jawab Vivi cepat. Dengan ekspresi bersemangat, dia mengira Morgan telah berubah pikiran sekarang. Hah? 70 miliar. Morgan tidak bisa menahan cibiran ketika mendengar nominal yang dikatakan Vivi. Dan kemudian dengan lembut bertanya kepada Vivi, kalau begitu Vivi, aku ingin bertanya, apa kamu pikir kamu bernilai hingga 70 miliar? Aku, ucap Vivi ragu setelah mendengar kata-kata Morgan. Gadis itu seketika membeku di tempat dengan ekspresi yang sangat tak berdaya di wajahnya karena dia tahu betul dalam hatinya apa maksud Morgan. Karena kamu sendiri tahu bahwa harga diri kamu tidak akan mencapai 70 miliar, lalu kenapa aku harus menjadikan kamu kekasihku? Morgan tersenyum menghina, dan kemudian berbalik tanpa ragu-ragu. Ketika Vivi melihat Morgan pergi tanpa perasaan, hanya bisa duduk di lantai dengan ekspresi sangat putus asa di wajahnya. Saat ini Morgan adalah satu-satunya penyelamat terakhir Vivi, dan penyelamat terakhir itu ternyata meninggalkannya dengan begitu kejam. Vivi duduk di lantai untuk sementara waktu dan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang tampak berusia sekitar 40 tahunan, berjalan ke arah Vivi dan bertanya sambil tersenyum Nona, apa kamu ingin menjadi wanita simpanan? Apa kamu mau aku menjadikanmu wanita simpananku? Setelah mendengar kata-kata pria parubaya itu, Vivi melirik pria tersebut dan berkata dengan nada yang sangat dingin, apa kamu ingin menjadikanku kekasihmu? Iya, pria parubaya itu tersenyum lebar, memamerkan giginya dan mengangguk. Baiklah, karena kamu berencana untuk menjadikanku kekasihmu, maka aku akan memberimu kesempatan ini. Jika kamu bisa memberiku uang 70 miliar sekarang, maka aku akan menjadi kekasihmu. Bisakah kamu mengeluarkan uangnya sekarang juga? Tanya Vivi sangat secara langsung. Setelah mendengar ucapan Vivi, pria parubaya itu menunjukkan sedikit rasa malu di matanya, dan ekspresi wajahnya tampak tak berdaya. Setelah ragu-ragu selama beberapa saat, dia berbalik dan langsung pergi. Di sisi lain, Morgan pulang sendirian setelah meninggalkan Vivi. Setelah tiba di villa, Morgan mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Morgan, apa ada hal yang harus kulakukan? Tanya seseorang di ujung telepon dengan nada sedikit takut-takut begitu panggilan telepon itu terhubung. Tugasmu sudah selesai, kamu tidak perlu khawatir tentang sisanya, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Kata Morgan dengan tenang. Setelah tertegun sejenak,
Pihak lain itu kembali bertanya dengan tepat, lalu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Kamu tidak perlu khawatir tentang hal berikutnya. Morgan menjawab dengan tenang, lalu menutup telepon. Setelah meletakkan ponselnya, Morgan mulai mengingat adegan ketika dia dan Vivi pertama kali bertemu. Sebenarnya, Vivi adalah gadis yang sangat sederhana dan baik saat itu. Meskipun tidak terlalu baik, setidaknya tidak seburuk sekarang. Perubahan sikap Vivi yang buruk dimulai ketika dia datang ke Universitas Surabaya. Vivi mengenal Jenny dan yang lainnya di tempat itu. Apa yang dikatakan dan dilakukan orang-orang tersebut ternyata mengubah karakter Vivi dan membuat gadis itu akhirnya memandang rendah Morgan dari lubuk hatinya. Kalau bukan karena datang ke Universitas Surabaya, mungkin banyak hal yang tidak akan terjadi. Gumam Morgan dalam hati seraya menghela napas pelan, lalu perlahan menutup matanya dan beristirahat. Tanpa terasa, 3 hari berlalu. Selama 3 hari ini, Morgan menghabiskan sebagian besar waktunya sendirian di villa dengan bermain game dan menonton film. Dia benar-benar merasa sangat santai dan nyaman. 3 hari ini juga merupakan pengalaman pertama Morgan tentang bagaimana rasanya menjadi generasi kedua yang kaya, meskipun sebelumnya Morgan sudah kaya, sulit untuk mendapatkan waktu untuk bersantai sepenuhnya. Selalu ada berbagai hal di sekelilingnya yang menyita waktu. Selama 3 hari ini, tidak peduli siapapun itu, tidak ada yang bisa menghubungi atau menemukan Morgan. Saat ini, hanya ada 2 hari tersisa sebelum perkuliahan dimulai. Morgan sudah siap untuk menghubungi Ryan, Rayhan, dan lainnya, kemudian bersiap untuk memulai kembali aktivitas perkuliahan. Meskipun Morgan sekarang sudah sangat kaya dan sebenarnya tidak perlu pergi ke kampus sama sekali, tetapi dia menyadari bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan jika dia tidak ke kampus. Lagi pula, Morgan belum bisa mengambil alih bisnis di perusahaan, apalagi berurusan dengan orang-orang dari Merchant Bank. Untuk itu, Morgan merasa yang terpenting baginya saat ini adalah segera menyelesaikan studinya, kemudian fokus melakukan tugasnya sebagai ahli waris Candrawiwangsa, dan mencari tahu tentang penyebab kematian kedua orang tuanya. Tepat ketika Morgan hendak menelepon Ryan, ponselnya tiba-tiba berdering. Morgan melihat ke arah layar ponselnya dan mengetahui bahwa itu adalah panggilan telepon dari Weni. Dia kemudian segera menjawab telepon itu, dan bertanya sambil tersenyum, "Tante Weni, ada apa?" "Morgan, besok Viola harus melakukan daftar ulang. Apa kamu punya waktu? Jika kamu punya waktu, bisakah kamu membantu Viola menjalani beberapa prosedur penerimaan? Om Praja dan aku kebetulan ada urusan besok, jadi kita tidak bisa pergi ke sana untuk menemani Viola," ucap Weni, langsung menyampaikan maksud dari panggilan teleponnya tersebut. Sebenarnya, Weni jelas-jelas berusaha menciptakan peluang untuk Morgan dan Viola saat ini, tetapi dia tidak bisa berbicara terlalu langsung. Jadi dia akan mencari cara lain untuk membuat mereka dekat. Meskipun Morgan tidak memiliki maksud apapun pada Viola, tetapi karena Weni sudah mengambil inisiatif untuk meneleponnya, tentu saja dia tidak bisa menolak, dan akhirnya berkata sambil tersenyum, "Ya, Tante Weni, serahkan saja padaku. Aku akan menjemput Viola besok." "Ya, Morgan. Terima kasih." Weni tersenyum. Senang saat tahu Morgan menyetujui permintaannya. Bab 477 Viola yang berinisiatif memberi Morgan sebotol air. Pukul 7 keesokan harinya, Morgan naik taksi ke rumah Weni sendirian, lalu membawa Viola ke Universitas Surabaya. Petik 2. Karena ini adalah perintah sang ibu, Viola tidak keberatan jika Morgan pergi dengannya untuk menjalani prosedur pendaftaran ulang, tetapi sikap gadis itu masih tetap sangat dingin dan bahkan mengabaikan Morgan. Hari ini adalah hari masuknya mahasiswa baru ke Universitas Surabaya, dan lusa adalah hari di mana 2 kegiatan perkuliahan di Universitas Surabaya benar-benar dimulai. Universitas Surabaya juga merupakan universitas yang cukup terkenal di Jawa Timur, dan umumnya yang dapat diterima di perguruan tinggi tersebut adalah orang-orang yang memang memiliki prestasi akademik yang baik. Ketika Morgan dan Viola sampai di pintu masuk Universitas Surabaya, mereka melihat bahwa pintu masuk sudah dipenuhi oleh para mahasiswa. Kebanyakan dari mereka adalah mahasiswa baru yang bersiap untuk menjalani prosedur pendaftaran ulang, dan ada juga beberapa mahasiswa angkatan tahun kedua yang bertanggung jawab untuk menerima mahasiswa baru. Aku tidak menyangka Universitas Surabaya sebesar ini. Viola menatap gerbang Universitas Surabaya dan menghela napas pelan. Morgan melirik Viola dengan ringan dan berkata dengan tenang,
lumayan, saat aku pertama kali datang, rasanya cukup besar, tapi setelah terbiasa, ternyata tidak sebesar itu. Viola ragu-ragu sejenak dan bertanya kepada Morgan dengan lembut, kudengar kamu sering memungut sampah di kampus, apa itu benar? Iya, benar. Morgan mengangguk pelan. Ketika Viola mendengar kata-kata Morgan, ada kilatan aneh di matanya. Dia tidak tahu apa itu disengaja atau tidak. Dia langsung melambat dan menjauh dari Morgan, seolah-olah dia tidak ingin orang lain melihatnya datang ke sini dengan Morgan. Bagaimanapun, Viola adalah seorang dewi di semanya. Jika teman-teman sekelasnya mengetahui bahwa dia datang dengan seorang pria miskin yang memungut sampah di kampus, itu pasti akan berdampak besar pada reputasinya. Morgan tahu betul dalam hatinya apa maksud dari pertanyaan Viola. Akan tetapi dia merasa bahwa gadis dengan karakter seperti Viola, tentu akan sangat mengkhawatirkan perasaannya. Gadis itu tentu saja tidak akan secara langsung menyuruh Morgan menjauh darinya, dan Morgan sama sekali tidak peduli dengan hal semacam itu sekarang. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung masuk ke kampus, meskipun Viola tidak akan mau tinggal di asrama dan memilih untuk tinggal di rumah bersama orang tuanya. Weni dan Praja tetap meminta Viola disengaja melakukan pendaftaran untuk tinggal di asrama demi mencegah keadaan khusus. Untungnya Viola juga haidak membawa barang bawaan sehingga Morgan dapat bersantai sejenak. Karena Morgan sudah sangat mengenal lingkungan kampus Universitas Surabaya, maka dia hanya butuh waktu tidak lebih dari 2 jam untuk membantu Viola menyelesaikan semua prosedur pendaftaran ulang dan juga pendaftaran untuk tinggal di asrama. Setelah melalui prosedur tersebut, Morgan membawa Viola berkeliling kampus lagi, dan dengan sangat bertanggung jawab dia menjelaskan situasi di kampus kepada Viola, termasuk klinik kampus dan kantin. Dia membawa Viola berkeliling agar saat perkuliahannya berlangsung Viola tidak perlu bingung mencari tempat yang akan dia kunjungi. Melihat ketekunan dan tanggung jawab Morgan saat menemaninya berkeliling di kampus, hati Viola pun sedikit tergerak, dan kesannya terhadap Morgan juga meningkat. Viola rasa bahwa meskipun Morgan adalah muda mikin, tetapi dia ternyata tidak mau menerima uang yang diberikan oleh ibunya waktu itu, jadi dia sepertinya masih bisa diandalkan. Selain itu, hari ini, Morgan mau menemani Viola untuk menjalani begitu banyak prosedur. Morgan selalu sibuk sepanjang waktu dan tidak meminta Viola melakukan apapun. Jika Morgan tidak membantu, prosedur ini mungkin akan memakan waktu sehari jika dilakukan Viola sendiri. Selain itu, Morgan sama sekali tidak mengeluh dari awal hingga akhir, yang juga sedikit membuat Viola mengagumi kebaikannya. Morgan ini sepertinya tidak cocok untuk dijadikan pacar, tapi dia bisa dijadikan teman, batin Viola. Gadis itu tidak bisa menahan desahan dalam hatinya. Dia kemudian berjalan sambil membawa sebotol air minum, lalu menyodorkan minuman tersebut ke arah Morgan dan berkata dengan lembut. Morgan, terima kasih untuk hari ini. Morgan tercengang saat mendengar ucapan terima kasih dari Viola. Dia tidak menyangka bahwa Viola seorang gadis yang angkuh, ternyata bisa juga mengucapkan terima kasih padanya. Kamu tidak perlu berterima kasih. Aku hanya membantumu karena Tante Weni menyuruhku. Morgan menjawab dengan lemah, lalu mengeluarkan ponselnya dan bertanya kepada Viola, berapa nomor teleponmu? Viola tertegun sejenak, menatap Morgan dan tidak mengatakan sepatah kata pun, seolah-olah dia benar-benar tidak ingin memberitahu Morgan nomor teleponnya. Viola, jangan khawatir. Aku tidak bermaksud apa-apa padamu, ku hanya ingin memberitahumu nomor teleponku agar kamu dapat menghubungiku nanti. Aku tahu kamu keberatan karena aku hanyalah seorang pecundang miskin yang memungut sampah di kampus. Namun, jika nanti kamu menghadapi masalah, mungkin aku bisa membantumu menyelesaikannya. Lagi pula, aku sudah berada di kampus ini lebih lama darimu. Meskipun Morgan tidak terlalu tertarik dengan Viola, tetapi dia tetap sangat ingin menjaganya karena hubungannya dengan Weni. Baiklah, setelah memahami maksud Morgan, Viola dengan enggan bertukar nomor telepon dengan Morgan. Ini hampir tengah hari. Apa kamu ingin makan sesuatu? Morgan bertanya pelan kepada Viola setelah mendapatkan nomor telepon Viola. Tidak, aku akan kembali ke rumah untuk bersiap-siap, lalu pergi menemui sahabatku. Viola langsung menolak. Baiklah, karena tidak ada hal lain, aku akan pulang juga sekarang. Hubungi aku jika ada apa-apa. Ketika Morgan melihat bahwa Viola tidak bermaksud untuk makan dengannya, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan berbalik untuk pergi. Yang terpenting dia sudah melakukan permintaan Weni untuk membantu Viola,
jadi dia tidak punya kewajiban lain. Viola menatap punggung Morgan dengan sorot ragu di matanya. Gadis itu hanya berdiri terdiam selama beberapa saat, lalu dengan lembut bertanya pada Morgan, "Morgan, malam ini adalah hari ulang tahun temanku. Ibuku memintaku untuk mengajakmu ke sana. Jika kamu tidak ada urusan, ikutlah denganku malam ini." Dalam keadaan normal, Viola tentu tidak akan pernah mengundang Morgan. Namun kali ini dia merasa bahwa Morgan sudah cukup banyak membantu dirinya. Selain itu, acara nanti malam itu hanyalah sebuah pesta ulang tahun kecil, dan bukan kencan terpisah dengan Morgan, yang seharusnya tidak akan ada masalah jika dia mengajaknya. Lagi pula hanya ada beberapa teman dekatnya saja nanti yang datang. Hal itu tentu tidak akan mempengaruhi reputasinya. "Apa tidak masalah jika aku pergi bersamamu? Apa kamu tidak malu mengajakku?" Morgan tidak langsung setuju seperti yang dipikirkan Viola, tetapi berbalik dan bertanya pada Viola dengan tiba-tiba. "Seharusnya tidak masalah. Lagi pula tidak ada yang mengenalmu, jadi aku tidak perlu malu. Satu hal lagi, ini adalah perintah ibuku. Jika aku tidak membawamu, ibuku pasti akan marah padaku. Jadi sebaiknya kamu ikut denganku. Lagi pula itu hanya pesta ulang tahun kecil dan hanya ada beberapa teman dekatku saja yang ikut," ucap Viola. "Baiklah." Morgan mengangguk setuju. "Kalau begitu jam 6 sore ini, datanglah ke kedai kopi di sebelah kampus. Aku akan menunggumu di sana bersama teman-temanku," tukas Viola pelan. "Oke." Morgan mengangguk, lalu langsung berbalik pergi. Bab 478 Sahabat Viola. Sekitar pukul 6 sore, Viola dan beberapa sahabatnya berkumpul di kedai kopi sebelah kampus. Semua teman Viola ini juga diterima di Universitas Surabaya, dan salah satunya kebetulan berulang tahun hari ini, jadi mereka akan berkumpul dan mengadakan pesta kecil-kecilan. Awalnya Viola memang tidak berniat untuk mengajak Morgan karena mereka berdua memang tidak memiliki hubungan apapun satu sama lain. Selain itu, Viola juga tidak memiliki perasaan yang baik untuk Morgan, dan Morgan pun tidak mengenal teman-teman Viola. Akan tetapi Viola tidak punya pilihan lain karena Weni, ibunya, selalu berusaha menjodohkan mereka berdua. Viola tidak ingin membuat Weni sedih karena kejadian ini. Selain itu, Morgan juga telah banyak membantunya saat melakukan pendaftaran ulang dan pendaftaran asrama hari ini. Menurut Viola, mengajak Morgan ke acara pesta ulang tahun temannya itu hanyalah sebagai bentuk rasa terima kasihnya dan sekaligus untuk menyenangkan hati ibunya. Jadi dia pun memutuskan untuk mengajak Morgan. "Morgan, semua temanku sudah datang. Cepatlah ke sini. Jangan biarkan temanku menunggu terlalu lama," ucap Viola setengah berbisik. Dia sengaja menelepon Morgan dan memintanya untuk segera datang karena khawatir Morgan lupa waktu dan tempat yang telah ditentukan. "Ya, aku akan segera ke sana," jawab Morgan dengan santai, dan langsung menutup telepon. Ketika melihat bahwa panggilan teleponnya telah ditutup oleh Morgan, Viola menghela napas dan meletakkan ponselnya dengan sedikit kesal. Di saat yang sama, seorang gadis mungil dan imut, mengenakan gaun channel pink bertanya pada Viola dengan ekspresi bingung, "Viola, siapa yang baru saja kamu telepon?" Di samping Viola dan gadis imut itu, ada seorang kamu telepon. Di samping Viola dan gadis imut itu, ada seorang gadis cantik dengan postur tubuh tinggi dan seksi. Tetapi ekspresi wajahnya terlihat dingin. Kedua gadis itu adalah sahabat baik Viola saat duduk di bangku SMA. "Oh, hanya temanku," jawab Viola tanpa ekspresi. "Apa dia pacarmu?" tanya Angel, gadis mungil dan cantik tadi, sambil tersenyum. "Pacar apa? Tentu saja, bukan." Viola mendengar kalimat ini, ekspresi wajahnya langsung menjadi sangat muram, lalu mengerutkan kening dan berkata, "Orang ini adalah anak dari teman ibuku. Aku tidak tahu apa yang disukai ibuku darinya. Ibuku ingin menjodohkan kami berdua. Aku tidak punya pilihan lain, jadi aku mengajaknya ke sini." "Oh, jadi begitu." Mendengar kata-kata Viola, Angel semakin penasaran dalam hatinya. Dia mengerjap sejenak, dan kembali bertanya, "Lalu seperti apa temanmu itu? Apa dia tampan? Apa dia punya uang? Dibandingkan dengan pacarku Alarik, yang lebih baik." Alarik adalah pacar Angel. Dia juga sangat terkenal di SMA mereka sebagai anak orang kaya dan tampan. Keluarganya memiliki bisnis di bidang perhotelan. Ada jaringan hotel bintang 5 di kota Surabaya dan kota Semarang. Tentu saja, kondisi keluarga Angel juga cukup berada, dan keduanya adalah pasangan yang sangat serasi di mata teman-teman mereka.
Angel, kenapa kamu begitu dangkal? Kamu hanya tahu bagaimana melihat latar belakang keluarga seseorang, tukas gadis tinggi yang duduk di samping Angel dan Viola. Yura, aku pikir apa yang kamu katakan itu salah. Jika tidak ada uang, latar belakang, dan reputasi di masyarakat ini, mengapa Viola mau bersamanya? Bisakah dia menandingi Viola? Angel berteriak lalu, menggertakkan giginya dan memelototi Yura. Astaga, Angel, omong kosong apa yang kamu bicarakan di sini? Aku hanya teman biasa dengan orang itu, dan dia tidak punya ide untuk mengejarku sama sekali. Viola dengan cepat menjelaskan, dan kemudian melanjutkan, orang tuanya sudah lama meninggal dan dia tidak memiliki latar belakang sama sekali. Akan tetapi dia cukup tampan. Dan dia juga sangat dapat diandalkan sekaligus jujur. Dapat diandalkan dan jujur. Setelah mendengar kalimat ini, Angel langsung tertawa, dan ekspresi wajahnya sangat meremehkan. Kemudian dia berkata, Viola, apa kamu bercanda? Di zaman sekarang ini, apa yang terpenting adalah orang jujur. Viola, meskipun kata-kata Angel agak berlebihan, tetapi sebenarnya cukup masuk akal. Jika orang ini benar-benar tidak memiliki latar belakang keluarga, aku pikir meskipun kamu menyukainya, kalian berdua tidak akan mengalami akhir yang baik, karena kalian berdua adalah orang-orang dari dunia yang berbeda. Dia mungkin tidak dapat menghidupi dirinya sendiri nanti, apalagi menghidupimu. Yura Ang dingin mengingatkan dengan lembut, dan kemudian melanjutkan, meskipun masyarakat saat ini tidak dapat menganggap kondisi ekonomi seseorang sebagai satu-satunya kriteria utama, tetapi ini jelas merupakan faktor yang sangat penting. Oh, apa yang kalian berdua khawatirkan di sini? Viola berteriak tidak sabar dan berkata, aku baru saja memberitahu kalian berdua bahwa ibuku hanya menyukainya. Aku tidak menyukainya dan dia tidak menyukaiku. Kenapa kalian memberikan respons yang berlebihan? Baiklah, karena kamu tidak menyukainya, aku akan memberi anak ini pelajaran yang bagus ketika dia datang nanti. Aku akan memberitahu dia kesenjangan antara dirinya dan kamu, jadi dia tidak akan memiliki keberanian untuk terus mengganggumu. Lihat saja apa yang akan aku lakukan padanya. Aku tidak sabar ingin melihatnya, kata Angel sambil menyeringai. Viola hanya bisa menghela napas setelah mendengar kata-kata Angel. Dia tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, sebagai seorang sahabat, Angel mungkin hanya menginginkan yang terbaik untuknya. Di saat yang hampir bersamaan, Morgan baru saja masuk ke kedai kopi. Meskipun masih ada beberapa pelanggan di kedai kopi saat ini, tetapi tidak sulit bagi Morgan untuk menemukan Viola dan kedua orang temannya itu. Mereka bertiga memang terlihat sangat cantik dan tentu saja menarik perhatian hampir seluruh pengunjung kedai kopi tersebut. Sebenarnya Morgan sendiri tidak mau datang ke pesta seperti ini, karena dia sama sekali tidak mengenal teman-teman Viola. Namun Morgan tahu bahwa ini adalah keinginan Wenny, jadi dia tidak bisa menolak dan tidak punya pilihan lain selain datang. Dia datang, ucap Viola pelan setelah melihat Morgan. Nada suaranya terdengar sedikit. Dijin. Gadis yang seksi dan keren itu bahkan tidak memandang Morgan, dia memegang kopi di tangannya, dan matanya yang indah menatap pemandangan di luar jendela dengan samar, memberi kesan bahwa mereka hanya bisa melihatnya dari kejauhan dan tidak boleh mendekatinya. Apa kamu teman Viola? Tanya Angel seraya berdiri. Dia berinisiatif, menyapa Morgan terlebih dahulu, dan kemudian melihat Morgan dari atas ke bawah dengan ekspresi wajahnya sangat jijik. Pakaian yang dikenakan Morgan saat ini sebenarnya adalah merek internasional yang sangat mahal dan terkenal. Chana membelinya untuk Morgan dan memasukkannya ke datar lemari pakaian Morgan. Morgan sedikit terburu-buru ketika dia keluar kali ini, jadi dia tidak terlalu memikirkan saat memilih pakaian untuk dikenakan di tubuhnya. Morgan sama sekali tidak tahu merek-merek pakaian internasional, dan dia tidak tahu bahwa pakaian di tubuhnya sekarang harganya setidaknya 200 juta. Alasan mengapa Angel memandang Morgan dengan sangat jijik saat ini adalah karena dia tahu bahwa latar belakang identitas Morgan hanyalah orang biasa, dan tidak mungkin orang biasa memakai merek terkenal seperti itu, jadi pakaian Morgan pasti palsu. Angel pikir dia bisa memanfaatkan hal ini untuk mempermalukan Morgan agar tidak lagi mengganggu Viola, sahabatnya.